Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yus Isnainita Wahyu, merupakan salah satu dosen. Perkenalkan, saya Yus Isnainita Wahyu, yang merupakan salah satu dosen dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, tepatnya di Prodi Teknik Pengolahan Produk Perikanan dengan NIDN saya adalah 3901098201. Perkenankan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi syarat dalam mengikuti sertifikasi dosen. Saya mengampu mata kuliah Teknik Pengolahan Produk Perikanan, Teknik Pengemasan dan Pelabelan, Manajemen Mutu Terpadu, Kreativitas dan Inovasi Kewirausahaan, Studi Kelayakan Bisnis dan Teknik Penulisan Ilmiah. Mata kuliah Teknik Pengolahan Hasil Perikanan merupakan mata kuliah pada kurikulum terbaru dan sebelumnya merupakan perpaduan dari mata kuliah pengolahan modern, teknik pengolahan tradisional, pengolahan konsumsi, dan diversifikasi olahan hasil perikanan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang dilaksanakan di semester 2. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proses pembelajaran yang mencakup prinsip DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, dengan outline pemaparan sebagai berikut. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, yang kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah, yang ketiga adalah sistem pembelajaran atau mode perkuliahan, yang keempat adalah materi pembelajaran, yang kelima metode pembelajaran, yang keenam sistem penilaian, dan yang ketujuh adalah rekaman video proses pengajaran. Baik, kita mulai dari yang pertama. Identitas mata kuliah Teknik Pengolahan Hasil Perikanan ini dilaksanakan pada semester genap pada Taruna semester 2 dengan kode mata kuliah TPPP 2.15.2.4. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi Taruna Prodi Teknik Pengolahan Produk Perikanan dengan bobot 5 SKS dan tidak ada prasyarat untuk mata kuliah ini karena mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib. Deskripsi mata kuliah, yang pertama adalah mata kuliah ini mencakup tentang teknik pengolahan produk perikanan, jenis pengolahan dengan suhu rendah maupun suhu tinggi, teknik pengolahan fermentasi, teknik pengolahan tradisional, teknik pengolahan modern pada ikan, krustase, cumi, gurita, dan kekerangan, dan standar pengolahan yang memenuhi prinsip sanitation, standar operational procedure, dan good manufacturing practices untuk menghasilkan produk perikanan yang bermutu dan memenuhi aspek keamanan pangan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yaitu ada 4. Yang pertama adalah mampu mengidentifikasi teknik pengolahan produk perikanan secara tradisional dan modern, baik pengolahan produk perikanan dengan suhu rendah dan suhu tinggi. Untuk CPMK kedua, Taruna mampu menjelaskan teknik pengolahan produk perikanan secara tradisional dan modern, baik pengolahan produk perikanan dengan fermentasi, suhu rendah, dan suhu tinggi. CPMK yang ketiga adalah mampu memproses teknik pengolahan produk perikanan secara tradisional dan modern, baik pengolahan produk perikanan suhu rendah dan suhu tinggi. Dan yang keempat adalah Taruna mampu menganalisis standar pengolahan produk perikanan sesuai dengan prinsip GMP dan SSOP. Nah, untuk materi kuliah ini ada 10. Yang pertama adalah dasar-dasar pengolahan dan pengawetan. Yang kedua, prinsip pengolahan dan pengawetan. Yang ketiga, jenis-jenis pengolahan dan pengawetan hasil perikanan tradisional dan modern, baik suhu rendah dan suhu tinggi. Yang keempat, aplikasi pengolahan tradisional dan modern, baik suhu rendah dan suhu tinggi. Yang kelima adalah prinsip, jenis-jenis, metode fermentasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi mutu produk fermentasi. Yang keenam adalah pembekuan berbahan dasar ikan. Yang ketujuh adalah pembekuan berbahan dasar krustase. Yang kedelapan, pembekuan berbahan dasar cumi, gurita, dan kekerangan. Yang kesembilan adalah pasteurisasi daging rajungan dan kepiting. Yang kesepuluh adalah pengalengan ikan. Untuk referensi dari mata kuliah ini, ada beberapa referensi dari luar dan dalam. Yang pertama adalah dari Agustini et al. Tentang diversification of fisheries product. Yang kedua adalah dari Bakal Ilmu Pangan. Yang ketiga adalah the tuna longline industry in the Western and Central Pacific Ocean and its market dynamic Pacific Island from Fisheries Agency. Yang keempat adalah frozen food science and technology, kemudian dan seterusnya, dan mencakup juga
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Cap 10 Men 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor kelautan dan perikanan. Kemudian yang terakhir adalah dari Wensan itu tentang thermal food processing, new technologies and quality issues. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah dengan metode partisipasif, kolaboratif, dan praktik. Artinya di sini anak-anak taruna, kami menyebutnya mahasiswa sebagai taruna, taruna akan berpartisipasi langsung baik perkuliahan yang dilaksanakan secara daring maupun luring, kemudian juga melaksanakan kolaboratif, artinya anak-anak akan dibentuk kelompok di sini dalam proses pembelajaran, terutama dalam proses praktikum, dengan kami melaksanakan praktik itu di Teaching Factory pengolahan hasil perikanan, di mana kami memiliki tiga tempat untuk Teaching Factory. Yang pertama adalah Teaching Factory pengolahan modern, Teaching Factory value added product, dan Teaching Factory pengolahan tradisional. Dan nanti untuk empat praktik itu berdasarkan sesuai dengan materi pembelajaran atau tema yang diberikan pada saat setiap session kuliah. Kemudian untuk media kami menggunakan PPT, video, e-classroom, dan sistem informasi akademik di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Untuk sistem penilaian, hasil pembelajaran dalam mata kuliah teknologi pengolahan hasil perikanan ini mencakup penilaian teori dan penilaian praktik. Yang pertama, untuk penilaian teori terdiri dari 25% nilai tugas, 35% nilai UTS, dan 40% nilai UAS. Sedangkan untuk penilaian praktik terdiri dari 40% tugas, 30% UTS, dan 30% UAS. Hasil akhir penilaian berupa kualifikasi keberhasilan taruna yang dinyatakan dengan kriteria sebagai berikut sesuai dengan pedoman akademik Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo tahun 2020, di mana skor A adalah ketika skor nilainya adalah 86 sampai dengan 100, AB adalah nilai 76 sampai dengan 85, B 66 sampai dengan 75, BC 56 sampai 65, C 51 sampai 55, D 40 sampai dengan 50, dan E 0 sampai dengan 40. Baik, demikian untuk pemaparan proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan pada kuliah kali ini dengan mata kuliah Teknik Pengolahan Hasil Perikanan dengan judul, dengan materi kuliah pembekuan berbahan dasar ikan. Oke. Untuk taruna semua dalam kondisi sehat, Dek? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Baik ya. Baik, untuk materinya saya akan segera mulai. Untuk Mifai, minta tolong untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, siap, Bu. Untuk memulai materi siang ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan mulai ya. Oke. Tujuan utama dalam pengawetan makanan adalah mempertahankan mutu produk, meningkatkan nilai tambah produk, dan penyediaan pangan yang bergizi. Nah, di sini kita adalah tujuan utama untuk mengawetkan adalah sampai mempertahankan dari tidak hanya kita terhadap mutu, tapi juga peningkatan nilai tambah dalam hal peningkatan nilai jual dan sebagainya, dan juga penyediaan pangan yang bergizi. Nah, value added product di sini memberikan perbaikan terhadap mutu produk, termasuk dalam peningkatan nutrisi, fungsional, kemudahan, dan atribut sensori pada produk. Nah, dengan adanya pengolahan, maka sedikit banyak akan mengakibatkan beberapa perubahan terhadap ikan. Pengawetan pada pangan setelah waktu tertentu, setelah pemanenan dan penangkapan ikan, maka akan menyebabkan kemunduran mutu yang dimulai dari rusaknya satu bagian dan merembet pada bagian lainnya. Jadi kita harus ingat kembali pada pelajaran sebelumnya bahwa ikan itu ketika ditangkap dia akan masih memiliki kondisi kualitas 100%, artinya
secara mutu, secara sensori dan sebagainya, nilai gizi dan sebagainya itu memiliki nilai 100%. Seiring dengan bertambahnya waktu, kemudian proses pemanenan atau penangkapan ikan itu ikan mulai terjadi proses kemunduran mutu. Nah, bisa dijelaskan adik Citlin, faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemunduran mutu pada ikan? Mohon Bu menjawab adanya kerusakan fisik, terus kimia, mikrobiologi. Oke, bisa diberi contohnya untuk kerusakan fisik seperti apa? Kerusakan fisik seperti saat penanganan ikan. Lalu adanya benda asing. Oke, coba di sini ada Sukma untuk kalau faktor lain yang berpengaruh selain disebutkan Citlin, apalagi, Dek? Jadi proses kemunduran mutu itu kan berlangsung mulai dari jadi oke. Mungkin Ya, silakan Sukma. kerusakan kimia. Oke. Kemudian untuk proses kemunduran mutu, Dinda, silakan dijelaskan bagaimana tahapan-tahapan dari proses kemunduran mutu ikan. Silakan Dinda. Mohon izin menjawab, Bu. Jadi proses kemunduran mutu ikan itu dimulai dari proses pre-rigor, yang mana mutu ikan pada saat itu masih sama dengan keadaan segar atau ketika masih hidup. Selanjutnya yaitu ada proses rigor mortis. Nah, pada proses tersebut di mana ikan ini memiliki kesegaran yang masih stabil, namun kondisinya sudah bertahap menjadi kaku. Selanjutnya tahap terakhir post rigor. Nah, di sini ikan sudah memasuki proses pembusukan. Oke, ya terima kasih Dinda, bagus ya semuanya. Oke, kita lanjutkan kembali bahwa di sini untuk atribut mutu produk itu sangat bervariasi, meliputi sifat sensori dan karakteristik mikrobiologi. Jadi secara sensori dan mikro itu akan sangat mempengaruhi terhadap mutu produk. Sehingga dalam proses penanganan itu kita harus menerapkan yang namanya rantai dingin, proses pengolahan secara hati-hati, sesuai dengan petunjuk GMP maupun prosedur yang ada di SSOP. Kemudian kerusakan pada kualitas produk juga sangat dipengaruhi oleh tipe produk, komposisi, kemasan, dan penyimpanan. Jadi perbedaan jenis ikan, karena jenis ikan akan berbeda juga, misalnya kandungan lemaknya, kemudian juga komposisi proteinnya, juga kemasan pun juga akan sangat berpengaruh. Karena kemasan itu sifatnya adalah untuk melindungi produk. Nah, kemudian faktor-faktor juga yang selanjutnya adalah penyimpanan. Perlu diingat seterusnya bahwa ikan adalah bahan yang sangat mudah mengalami pembusukan, sehingga penyimpanan yang tepat itu akan sangat memberikan pengaruh terhadap mutu produk. Tujuan pembekuan ikan di sini adalah untuk mempertahankan mutu ikan agar tetap tinggi dengan cara penarikan panas secara efektif agar suhu ikan turun sampai pada tingkat suhu rendah yang stabil dan mengawetkan. Jadi tujuannya kita adalah mutu terjaga, produk menjadi awet dan dengan pengaturan suhu yang baik, pengaturan penanganan yang baik gitu. Sehingga pembekuan ini akan memberikan hasil akhir produk mutu yang baik dan juga produk akan menjadi awet. Nah, prinsip-prinsip dasar dalam pembekuan yang pertama adalah mengenyahkan panas dari ikan dengan waktu singkat ke refrigeran. Artinya di situ akan terjadi perpindahan panas ikan ke refrigeran, jadi air dalam tubuh ikan menjadi kristal es. Kemudian yang kedua adalah meminimalisir kemunduran mutu. Yang ketiga adalah mengawetkan dalam waktu lama selama penyimpanan beku dan distribusi. Sedangkan pada proses pembekuan ikan ini, nah ini jangan lupa ya pelajaran sebelumnya di mikrobiologi ikan dan sebagainya, kimia ikan gitu kan. Sebagian besar tubuh ikan itu 60% sampai dengan 80% terdiri atas cairan yang berupa free water itu sekitar 67% dan selebihnya bond water sekitar 5%. Nah, bond water ini merupakan air yang terikat kuat secara kimia dengan substansi lain dari ikan. Nah, dia ada di misalnya komponen lemak dan komponen organ lainnya seperti itu. Kemudian air pada daging itu mulai membeku pada suhu antara 0,6 derajat Celcius sampai minus 2 derajat Celcius atau rata-rata pada minus 1 derajat Celcius. Yang mula-mula membeku adalah free water dan disusun oleh bond water. Nah, pembekuan ini dimulai dari bagian luar, bagian tengah, dan yang paling akhir adalah di bagian tengah. Jadi bagian luar kemudian baru ke bagian tengah. Sehingga perlakuan pada saat
sebelum pembekuan itu akan sangat mempengaruhi karena sampai suhu ikan minus derajat Celcius itu masuk ke dalam tubuh ikan itu memerlukan beberapa tahapan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dalam proses pembekuan. Yang pertama adalah tahap pertama, suhu produk diturunkan dulu sampai titik beku, kurang lebih minus 2 derajat Celcius. Kemudian tahap kedua adalah suhu produk turun perlahan-lahan, karena penarikan panas tidak menyebabkan penurunan suhu, tetapi terjadi pembukaan air di dalam tubuh ikan. Di samping itu juga karena adanya pembentukan es pada bagian luar menghambat proses pendinginan pada bagian dalam ikan. Nah, itu dia akan bagian luar terlebih baru dia akan masuk ke bagian dalam. Pengaruh pembekuan terhadap bakteri yang pertama adalah dia bisa menghambat. Dengan pembekuan itu dia akan menghambat bakteri dan dia juga bisa, yang kedua dia mampu untuk membunuh bakteri. Nah, sebagai penghambat di sini pembekuan itu mengubah cairan dalam tubuh ikan menjadi kristal es, sehingga di sini bakteri akan kesulitan dalam penyerapan makanan. Nah, kemudian pembekuan akan berfungsi sebagai untuk membunuh bakteri ketika cairan dalam tubuh ikan juga ikut membeku. Nah, di sini volume cairan sel bakteri membesar dan memecah dinding sel bakteri, atau terjadi lisis di sini. Jadi dengan proses penanganan atau pembekuan, makanya nanti pada saat ketika kita praktik di TEFA, Teaching Factory Pengolahan Modern, saudara telah melakukan bagaimana pembekuan dengan air blast freezer. Di situ bagaimana kita berapa waktu yang diperlukan ikan akan menjadi beku di situ. Dan fungsinya di sini terhadap bakteri tentunya dia akan untuk menghambat dan juga untuk membunuh. Oke. Kalau selanjutnya adalah tentang waktu pembekuan. Waktu pembekuan adalah waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan suhu produk dari suhu awal hingga mencapai suhu tertentu pada bagian tengah produk, atau disebut dengan thermal rest time. Berdasarkan panjang pendeknya thermal rest time ini, pembekuan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembekuan cepat atau quick freezing, yaitu pembekuan dengan thermal rest time tidak lebih dari 4 jam. Dan kemudian yang kedua adalah pembekuan lambat atau slow freezing. Di sini bila thermal rest time lebih dari 4 jam. Nah, selanjutnya nanti akan saya jelaskan apa sih perbedaan pembekuan cepat dan pembekuan lambat. Nah, faktor yang menentukan koefisien transfer panas keseluruhan pada proses pembekuan, yang pertama adalah jenis freezer. Nah, jenis freezer ini sangat mempengaruhi waktu pembekuan karena perpindahan panas produk akan lebih cepat di dalam freezer air garam daripada dalam air blast freezer. Nah, jenis freezer yang digunakan akan sangat berpengaruh juga terhadap proses pembekuan. Kemudian suhu kerja, makin rendah suhu freezer, maka makin cepat ikan membeku. Ini secara otomatis ya ketika suhu diturunkan. Jadi bagaimana penggunaan air blast freezer, contact plate freezer, maupun freezer biasa rumah tangga. Kemudian juga yang ketiga adalah kecepatan udara di dalam air blast freezer. Nah, jika hambatan pemindahan panas oleh lapisan udara diam itu penting, peningkatan kecepatan udara akan sangat memperpendek waktu pembekuan. Nah, yang keempat adalah suhu produk sebelum pembekuan. Makin rendah suhu produk, makin pendek pembekuan. Nah, biasanya kan dalam kita proses, selama proses itu penerapan lantai dingin suhu kurang dari 5 derajat Celcius itu terus diterapkan dari tahap awal, dari penerimaan bahan baku sampai dengan penerimaan bahan baku, proses penyiangan, pencucian, kemudian kalau itu menjadi filet, menjadi produk filet atau menjadi bandeng tanpa duri, kemudian sampai proses pencabutan duri, kemudian itu semua dilakukan dengan menerapkan lantai dingin kurang dari 5 derajat Celcius. Nah, selanjutnya nanti akan ke chilling room sebelum dilakukan proses pembekuan. Dan ini juga tentunya akan mengurangi jadi beban dari pendingin. Dan yang selanjutnya adalah tebal produk. Jadi makin tebal produk, makin panjang waktu pembekuannya. Jadi tentunya antara ikan tuna yang size berapa kilo itu 50 kilo up gitu kan, itu juga akan berbeda ketika kita membekukan ikan bandeng, ikan layang, ikan kuniran dan sebagainya, maka waktunya pun juga akan berpengaruh di situ. Kemudian bentuk produk di dalam freezer yang dirancang untuk membekukan ikan tunggal, ada kita kan dalam bentuk produk misalnya dia bentuknya filet, bentuk Wallron, bentuk WGS, bentuk WGGS. Coba Nifai jelaskan produk Wallron, WGS, WGGS itu seperti apa ya, Nifai? Baik Bu, mohon izin menjawab. Untuk produk Wallron itu sendiri merupakan produk pembekuan bentuk utuh dari ikan
ikan itu Bu, dibekukan dengan bentuk utuh. Untuk WGGS bentuk produk pembekuan di mana hanya dibuang bagian isi perutnya. Kalau WGGS, Baik Bu, gimana? yang WGGS gimana Mifai? Produk pembekuan dengan dibuang isi perut, insang, dan di sisi. Oke, jadi Wallrun, WGGS, fillet dan sebagainya, berarti sekalian harus mengetahui dari bentuk-bentuk ikan tersebut ya. Oke, baik, terima kasih Mifai, sangat bagus. Kemudian selanjutnya adalah pengepakan produk. Ya, jenis dan tebal bahan pengepak ini dapat mempengaruhi terhadap waktu pembekuan. Udara yang terperangkap di antara produk dan pembungkus sering menjadi hambatan pemindahan panas yang lebih besar daripada bahan pembungkus itu sendiri. Jadi kalau pembekuan misalnya sudah dilakukan atau pembekuan ulang misalnya dalam bentuk yang sudah ada. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis ikan. Makin tinggi kandungan lemak ikan, makin rendah kandungan airnya. Oleh karena itu, jika airnya makin sedikit, maka makin sedikit pula panas yang harus diambil untuk membekukan ikan. Ya. Oke. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana pengaruh dan akibat dari pembekuan cepat dan pembekuan lambat. Jadi kalau gampangnya, kalau kita melakukan pembekuan cepat ini sebagai ilustrasi gampangnya kita tuh kalau kita membekukan hanya menggunakan freezer di rumah, gitu kan. Di kulkas kan ada freezernya. Itu kita melakukan pembekuan. Kalau kita menggunakan freezer itu kita bisa sebut sebagai pembekuan lambat. Nah, kalau pembekuan cepat ini ketika kita menggunakan air blast freezer, contact freezer, jadi tadi itu yang sangat mempengaruhi terhadap harus time tercapai, misalnya yang lebih dari 4 jam dan yang kurang dari 4 jam. Nah, membekukan katakan ikan 100 kilo atau 1 kuintal, itu untuk membekukan, itu membutuhkan waktu sampai 3 hari. Nah, selama proses itu kan masih ikan belum membeku, sehingga masih ada kemungkinan misalnya bakteri masuk, atau misalnya prosesnya yang tadinya belum higienis, dia akan jadi pemicu terhadap pertumbuhan mikroba. Misalnya. Tapi sebaliknya kalau pembekuan cepat itu dapat mengatasi laju pembusukan, karena dia akan cepat membeku sampai dengan suhu pusat dalam waktu yang singkat. Ketika pembekuan lambat itu pengeringan produk minimal, kalau pembekuan cepat memang pengeringan produk karena dia akan menarik panas dalam tubuh ikan. Tapi nanti bisa diatasi dengan melakukan glazing dan sebagainya. Kemudian untuk pembekuan lambat ini terbentuk kristal es besar yang mengakibatkan jaringan ikan berpori dan setelah thawing akan menjadi spon. Jadi ketika jaringan es besar ini akan merusak pada sel-sel ikan di situ. Otomatis pada saat kita melakukan thawing atau pelelehan maka akan banyak drip loss yang keluar. Nah, berapa ya untuk skor organoleptik minimal untuk proses pengolahan ikan? Minimalnya deh. Dinda berapa, Din? Minimal 7, Bu. Oke, minimal 7. Baik, terima kasih Dinda. Jadi minimal adalah 7, karena ketika bahan utama itu dalam kondisi segar, kita di pengolahan hanya bisa mempertahankan mutu tersebut, sehingga ketika dia menjadi beku, maka mutu produknya masih akan sama dengan yang baru. Kemudian yang selanjutnya adalah sel secara individual agak rusak dinding selnya dan tidak tergantung dari elastisitas dinding itu pada pembekuan lambat. Kemudian pada pembekuan cepat itu dapat merusak sel secara individual tetapi dinding sel tidak robek. Jadi ini adalah perbedaan ketika kita menggunakan pembekuan lambat dan pembekuan cepat. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang perubahan selama pembekuan dan penyimpanan beku. Nah, yang pertama di sini adalah terjadi denaturasi protein. Nah, protein ikan itu berubah secara permanen selama pembekuan dan penyimpanan. Nah, kecepatan perubahan itu lebih banyak bergantung pada perubahan pada suhu. Jadi pada suhu tidak jauh dari titik beku, misalnya pada suhu minus 2 derajat Celcius, perubahan terjadi dengan cepat. Jadi menurut Ilyas, denaturasi protein itu dapat dihambat seluruhnya pada suhu pembekuan yang sangat rendah. Kemudian bisa menggunakan minus 50 sampai dengan minus 60. Dan denaturasi minimum pada suhu minus 18 derajat Celcius. Nah, selanjutnya adalah proses perubahan oksidatif. Di sini oksidasi lemak yang menimbulkan bau tengik pada ikan beku yang disimpan lama. Jadi kalau kita misalnya nyimpan ikan beku di dalam cold storage itu kan, pasti kalau sudah lama itu akan misalnya setahun 2 tahun itu akan terjadi bau tengik di situ.
Itu karena adanya beberapa aktivitas beberapa enzim pada suhu sampai minus 40 derajat Celcius, jadi masih belum bisa berhenti. Enzim-enzim itu adalah misalnya sitokrom oksidase yang berfungsi sebagai katalisator kuat dengan bantuan garam. Hal ini yang mempercepat ketengikan ikan yang dibekukan dengan brine freezing. Sehingga itu akan dipercepat dengan adanya kegiatan enzim tersebut. Kemudian yang kedua adalah daging akan berwarna hitam atau coklat pada beberapa jenis ikan seperti tuna, itu relatif cepat menjadi tengik selama penyimpanan beku dibandingkan dengan daging putih. Oke. Selanjutnya adalah upaya mengatasi hal tersebut adalah dengan mengenyahkan udara dari produk, mengusahakan suhu penyimpanan yang rendah dan mengurangi penggunaan garam dan yang mempercepat proses oksidasi. Perubahan selama pembekuan dan penyimpanan beku selanjutnya adalah yang pertama adalah perubahan warna atau diskolorasi. Di sini mutu komoditas perikanan sering dinilai dari penampilannya. Oleh karena itu, perubahan warna dapat menimbulkan penurunan mutu ikan. Nah, perubahan warna ini terjadi akibat reaksi oksigen dengan senyawa jaringan ikan, misalnya dia ada minyak, pigmen warna, dan lain-lain. Atau oksidasi yang melibatkan biokatalitis dari enzim. Nah, pencegahan dilakukan dengan cara melindungi produk terhadap udara dengan penggelasan dan pengemasan. Nah, ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah terjadinya dehidrasi. Nah, dehidrasi terjadi jika terdapat ruang kosong di antara pembungkus dan suhu ruang berfluktuasi. Jadi, kenapa kita tidak boleh sering buka tutup dalam cold storage, penyimpanan dalam cold storage, kemudian di cold storage itu juga dilakukan pembungkusan. Nah, dengan adanya penggelasan atau glazing, itu akan meminimalisir terjadinya dehidrasi. Kita dalam melakukan penyimpanan itu harus memperhatikan yang namanya FIFO, first in first out. Jadi jangan sampai ikan yang diproduksi duluan keluar terakhir. Jadi sehingga yang kita inginkan ada produk yang kita proses duluan, maka dia akan keluar duluan. Dengan pengaturan penyimpanan di dalam cold storage itu akan sangat berpengaruh terhadap sirkulasi produk keluar dan masuk. Yang segar kembali setelah ditaui. Kemudian es di dalam daging yang disebabkan tingginya kadar air. Baik, demikian ya materi dari saya. Saya persilakan jika ada pertanyaan dari adik-adik taruna. Kami izin bertanya, Bu. Baik, silakan Mifai. Di bagian slide ini tadi, Bu, kemunduran daging pada saat pembekuan itu sendiri, Bu. Ya, ini ya. Iya, Bu. Di Ya, gimana? perubahan warna itu sendiri kan tadi pada pembekuan mengalami perubahan pada daging. Apakah ada waktu tertentu lamanya minimal perubahan pada daging tersebut, Bu? Oke ya, begini ya. Terima kasih Mifai. Jadi dalam proses pembekuan itu kita makanya setelah proses ke dalam cold storage. Jadi tapi kita ada perlakuan pertama yaitu adalah proses penggelasan atau glazing. Nah, itu ada dengan melapisi ikan dengan es. Jadi ada lapisan esnya di situ. Itu adalah untuk melindungi produk dan juga bisa untuk mengatasi diskolorasi. Nah, penyimpanan selanjutnya adalah ikan harus dikemas dengan rapat. Itu untuk menghindari terjadinya baik dehidrasi maupun discoloration ya. Jadi setelah lama waktu tertentu adanya enzim yang masih aktif di situ, itu akan menyebabkan perubahan-perubahan pada ikan. Misalnya pada penyimpanan yang terlalu lama ikan akan adanya berwarna seperti pink, warna coklat itu untuk penyimpanannya tidak dilakukan glazing, kemudian dibiarkan begitu saja di dalam cold storage. Jadi ikan hanya dibiarkan begitu saja. Itu akan menyebabkan terjadinya dehidrasi, kemudian dekolorasi ya, perubahan warna. Begitu. Jadi jangan sampai salah kaprah ya. Jadi banyak sekarang proses glazing, penggelasan itu dijadikan sebagai alat untuk menambah bobot gitu. Jadi fungsi utama dari proses penggelasan itu adalah untuk melindungi produk. Jangan sampai kita misalnya ingin menaikkan berat sampai di glazing sampai 40% atau 50%. Jadi 50%-nya ikan, kemudian 50%-nya itu adalah air. Jadi penggelasan makanya dilakukan dengan suhu misalnya minus 4 derajat Celcius, minus 5 seperti itu. Adalah untuk tujuannya untuk melindungi dengan pelapisan. Jadi cukup 5-10% dan cukup untuk melindungi produk. Asalkan habis itu dilakukan pengemasan dengan baik. Begitu. Oke, baik ya. Terima kasih. Nanti untuk pengantar praktikum langsung di Teaching Factory. Demikian pertemuan teori pada pagi hari ini. Semoga pada hari ini, semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi kalian semuanya.
Sampai ketemu di Teaching Factory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.